Hujan turun deras malam itu. Jalanan sepi. Hanya sesekali terlihat cahaya lampu kendaraan yang melintas cepat. Ardi, seorang pemuda yang baru saja tiba dari perjalanan panjang, menepikan mobilnya ketika matanya menangkap sebuah bangunan tinggi yang berdiri di pinggir jalan. Hotel itu tampak tua, dengan dinding kusam dan jendela-jendela besar yang sebagian tertutup tirai lusuh. Meskipun terkesan usang, papan bercahaya di bagian depan masih menampilkan tulisan samar, Hotel Grand Pelita. Ardi menarik napas lega. Syukurlah, akhirnya ada tempat untuk beristirahat. Gumamnya pelan. Ia masuk ke dalam lobi yang remang. Langkah kakinya bergema di lantai marmer yang dingin. Aroma kayu tua bercampur lembab memenuhi udara. Di balik meja resepsionis, seorang pria parubaya menyapanya dengan senyum tipis. "Selamat datang. Anda ingin menginap malam ini?" Tanyanya dengan suara datar. Ardi mengangguk. "Ya, satu kamar saja." Resepsionis itu sempat terdiam. Matanya melirik ke sebuah kunci yang tergantung di rak. "Nomor ke-303. Sebenarnya kami masih punya kamar lain," katanya perlahan. "Tapi, hanya ada kamar 303 yang sedang kosong dan siap digunakan." Ardi tidak banyak berpikir. Ia sudah terlalu lelah. "Baik, saya ambil yang itu." Resepsionis menunduk singkat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia hanya menyerahkan kunci. "Kalau begitu, semoga istirahat Anda nyaman." Ardi berhenti di depan pintu berwarna coklat tua. Papan kecil di atas gagang pintu tertulis jelas, "ke-303. Tangannya sempat ragu, tapi rasa kantuk lebih kuat. Ia membuka pintu perlahan. Di dalam kamar itu tampak biasa saja sebuah ranjang besar, meja kayu, lemari tua, dan sebuah cermin berdiri di sudut ruangan. Namun hawa dingin langsung menyergap, jauh lebih menusuk dibanding udara di luar. Ardi meletakkan tasnya, lalu duduk di ranjang. Ia menghela napas lega. Akhirnya bisa istirahat, katanya sambil menyandarkan tubuh. Namun beberapa menit kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ardi membuka mata. Ia bangkit, melangkah ke arah pintu, lalu membukanya. Lorong kosong. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Perlahan ia menutup pintu kembali. Tapi saat ia berbalik, darahnya seakan berhenti mengalir. Di cermin sudut kamar, terlihat bayangan seorang wanita bergaun merah berdiri tepat di belakangnya. Padahal, kamar itu seharusnya kosong. Ardi terdiam. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menatap cermin itu dengan mata lebar, mencoba meyakinkan diri bahwa yang dilihatnya hanyalah ilusi karena lelah. Tapi bayangan wanita bergaun merah itu masih ada. Berdiri tanpa gerak, wajahnya samar tertutup rambut panjang. Dengan gemetar, Ardi menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Ketika ia kembali memandang cermin, bayangan itu menghilang begitu saja. "Tenang, Ardi, ini hanya karena kamu capek," bisiknya pada diri sendiri. Ia memutuskan untuk segera tidur. Namun, setiap kali memejamkan mata, Ardi merasa seperti ada yang berdiri di sisi ranjang, mengawasinya. Udara kamar terasa semakin dingin, membuatnya menggigil. Ia menarik selimut hingga menutup wajah, berusaha mengabaikan perasaan aneh itu. Keesokan paginya, Ardi bangun lebih cepat dari biasanya. Sinar matahari masuk lewat celah tirai, memberi sedikit rasa hangat. Ia hendak menaruh dokumen di laci meja kamar ketika tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah buku tebal berdebu terselip di dalam laci. Ardi mengeluarkannya perlahan. Sampulnya lusuh, dengan tulisan pudar, "Buku catatan tamu." Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia membuka halaman demi halaman. Tercatat puluhan nama tamu dengan tanggal menginap. Anehnya, semua nama berhenti di kamar 303 dan tidak ada satupun yang tercatat keluar. Jadi Ardi terhenti pada halaman terakhir. Nama terakhir tercatat lebih dari 10 tahun lalu. Setelah itu, kosong. Ardi menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Jangan-jangan mereka semua menghilang di kamar ini, gumamnya pelan. Malam kedua tiba. Ardi mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca. Tapi gangguan kembali datang. Dari arah kamar mandi, terdengar suara tangisan lirih. Pelan, panjang, penuh kesedihan. Ia memberanikan diri melangkah mendekat. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu kamar mandi. Tidak ada siapapun, hanya suara tetesan air yang jatuh dari keran. Namun, kaca kamar mandi dipenuhi uap tipis. Dan di sana, muncul tulisan samar, seolah terbentuk oleh tangan tak kasat mata. "Giliranmu." Ardi mundur dengan wajah pucat. Buku catatan tamu yang tadi ia temukan terjatuh ke lantai, terbuka pada halaman terakhir. Ia melihat sebuah tulisan baru yang tidak ada sebelumnya. Nama itu adalah namanya sendiri. Ardi, kamar ke-303.
Ardi terpaku. Tubuhnya seakan membeku. Buku itu baru saja menuliskan sesuatu dengan sendirinya. Sesuatu yang seharusnya mustahil. Tangan Ardi bergetar saat ia menutup catatan itu. Lalu ia menunduk. Mencoba menenangkan napas yang tersengal. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Gumamnya. Hari itu, Ardi memberanikan diri turun ke lobi. Ia ingin menanyakan langsung kepada resepsionis. Namun, pria parubaya di balik meja hanya tersenyum kaku. Seolah tidak memahami pertanyaannya. Apa semua tamu yang menginap di kamar 303 selalu hilang? Tanya Ardi dengan suara menahan cemas. Resepsionis itu menatapnya beberapa detik, lalu menunduk. Tuan, sebaiknya Anda tidak banyak bertanya. Nikmati saja malam Anda di sini. Jawaban itu tidak membuat Ardi tenang. Ia merasa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Sore harinya, saat Ardi berjalan-jalan di sekitar hotel, ia berpapasan dengan seorang petugas kebersihan tua yang sedang menyapu lorong. Wajahnya penuh keriput. Sorot matanya sayu namun tajam. Anak muda, suara lelaki tua itu pelan. Nyaris berbisik, kau tidur di kamar 303. Bukan? Ardi terkejut. Dari mana Bapak tahu? Petugas tua itu berhenti menyapu, menatap Ardi dengan tatapan penuh iba. Kamar itu dulu milik seorang wanita. Namanya Ratna. Ia sering menginap di sana bersama seorang lelaki yang berjanji akan menikahinya. Tapi suatu malam, ia ditemukan tidak bernyawa. Tubuhnya menghilang. Tak pernah ditemukan sampai sekarang. Ardi menelan ludah. Lalu, apa hubungannya dengan semua tamu yang hilang? Lelaki tua itu menunduk dalam-dalam. Arwah Ratna tidak pernah pergi. Ia menunggu. Siapapun yang tidur di kamar 303 akan menjadi bagian dari penantiannya. Malam ketiga pun tiba. Ardi berusaha keras untuk tetap terjaga. Namun rasa kantuk tidak bisa ditahan. Saat matanya hampir terpejam, ia mendengar suara samar seperti seorang wanita menyanyikan lagu lama dengan nada lirih. Suara itu berasal dari sudut kamar. Dengan jantung berdegup kencang, Ardi menoleh. Di sana, tepat di depan cermin besar, seorang wanita bergaun merah tampak berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arah Ardi. Dan dari bibirnya keluar bisikan yang membuat darah Ardi terasa membeku. Temani aku, selamanya. Bisikan itu masih bergema di telinga Ardi. Ia melompat dari ranjang. Napasnya terengah. Matanya tak lepas dari sosok wanita bergaun merah di depan cermin. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang meninggalkan cermin kosong yang hanya memantulkan wajah Ardi yang pucat ketakutan. Ardi terduduk, tubuhnya lemas. Aku tidak bisa terus di sini. Aku harus pergi besok pagi, bisiknya. Meski hatinya ragu apakah ia benar-benar bisa meninggalkan hotel itu. Keesokan harinya, Ardi turun ke lobi dengan koper di tangan. Namun saat ia hendak membayar, resepsionis tersenyum tipis. Mohon maaf, Tuan, semua kamar kami sudah penuh. Tidak ada penggantian atau pemindahan hari ini. Ardi menatapnya tajam. Saya tidak minta pindah kamar. Saya ingin check out. Resepsionis itu hanya menunduk. Sayangnya, Anda belum menyelesaikan masa tinggal Anda. Kalimat itu membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Seolah ada peraturan tak tertulis yang mengikatnya. Sore hari, Ardi memperhatikan kedatangan seorang tamu baru. Wanita muda berwajah cerah, berambut sebahu, membawa koper kecil. Namanya Maya. Seorang wisatawan asing yang sedang berkeliling kota. Dengan penuh keramahan, resepsionis menyerahkan kunci padanya. Ardi memperhatikan nomor kamar itu. 303. Ardi tersentak. Ia segera menghampiri Maya. Jangan menginap di kamar itu, ucapnya cepat, penuh rasa panik. Maya menoleh, sedikit heran. Kenapa? Itu hanya sebuah kamar. Bukan, katanya sambil tersenyum singkat, lalu berlalu tanpa mempedulikan peringatan Ardi. Malam pun tiba, Ardi tidak bisa tidur. Pikirannya gelisah. Ia terus teringat pada Maya. Hatinya berdebar ketika mendengar suara langkah tergesa di lorong. Lalu diikuti teriakan panjang dari arah kamar ke 303. Ardi berlari keluar, mengetuk pintu kamar Maya dengan keras. Maya, buka pintunya, serunya. Pintu terbuka, namun kamar itu kosong, sunyi. Tidak ada Maya di dalam. Yang tersisa hanyalah sepasang sepatu wanita di lantai. Masih basah, dengan noda merah yang mengalir perlahan ke arah karpet. Ardi mundur dengan wajah membiru ketakutan. Ia menoleh ke arah resepsionis yang berdiri di ujung lorong. Pria itu menatapnya tenang, lalu berucap dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia sudah check out. Dini hari nanti. Ucapan itu terus bergema di telinga Ardi, membuatnya merinding. Ia menatap resepsionis yang masih berdiri di ujung lorong. Wajahnya tanpa ekspresi, seperti patung hidup. Ardi ingin berteriak,
ingin menuntut jawaban. Namun suaranya tercekat. Dengan langkah goyah, ia kembali ke kamar. Namun begitu pintu tertutup, Ardi merasa seolah dunia di sekitarnya berubah. Jam dinding yang semula menunjukkan pukul 11 malam kini berhenti tepat di angka jam 3:03. Jarum detik tidak bergerak sama sekali. Ia menegakkan tubuh, memandang jam itu dengan wajah pucat. Tidak mungkin, ini baru jam 11, gumamnya. Tapi entah bagaimana, waktu di kamar itu telah melompat ke titik yang sama, titik yang seolah sudah menunggu kehadirannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan berulang di pintu kamar. Tok, tok, tok. Semakin keras, semakin cepat. Ardi menutup telinganya. Namun suara itu seakan berasal dari dalam kepalanya. Pintu terbuka sendiri. Perlahan, dari celah gelap lorong, udara dingin berhembus masuk. Dan di ambang pintu, sesosok wanita bergaun merah muncul, wajahnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian muka. Kedua matanya kosong. Ardi mundur hingga menabrak ranjang. Suaranya bergetar. Apa yang kau inginkan dariku? Wanita itu tidak menjawab. Ia melangkah masuk. Gaunnya menyapu lantai, lalu berhenti tepat di depan cermin besar di sudut kamar. Perlahan, ia mengangkat tangan, menunjuk permukaan cermin yang berkilat dingin. Ardi menatapnya. Napasnya memburu. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tetapi bayangan itu tersenyum. Sementara dirinya justru ketakutan. Temani aku, bisik wanita itu lirih. Sampai ajalmu tiba. Ardi berlari menuju pintu. Tapi ketika ia keluar kamar, lorong hotel terasa tidak berujung. Ia berlari sejauh mungkin. Melewati pintu-pintu yang sama, lampu yang sama, karpet merah yang sama. Namun setiap kali ia berhenti, setiap kali ia menoleh, ia selalu kembali berdiri di depan pintu ke-303. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu itu lagi. Tidak, ini tidak mungkin, katanya lirih. Lorong seakan menjadi lingkaran tak berujung. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar dari kamar ke-303. Ardi terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Setiap kali ia mencoba melangkah, dunia selalu membawanya kembali ke pintu yang sama. Nomor 303 terpampang jelas, seolah mengejek kelelahannya. Dengan pasrah, ia memutar gagang pintu sekali lagi. Kamar itu menyambutnya dengan keheningan dingin. Lampu bergoyang pelan, seakan mengikuti hembusan angin tak terlihat. Di tengah kamar, sosok wanita bergaun merah Ratna kini berdiri menatapnya lurus. Wajahnya pucat, matanya menyala samar. Bibirnya bergerak pelan. Ardi, kau bukan yang pertama, tapi kau bisa jadi yang terakhir. Ardi mengumpulkan keberanian. Suaranya gemetar. Namun ia berusaha tegas. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Jika kau ingin bebas, katakan. Jangan siksa aku seperti ini. Ratna tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Bebas, ia melangkah mendekat. Suara gaunnya berbisik di lantai. Aku tidak ingin bebas. Aku ingin tetap tinggal. Dan aku butuh tubuh untuk melakukannya. Tiba-tiba, cermin besar di sudut kamar bergetar hebat. Permukaannya bergelombang seperti air, memantulkan bayangan Ardi dan Ratna. Namun dalam cermin, Ardi terlihat tersenyum lebar, senyum yang bukan miliknya. Ardi terhuyung mundur. Tidak, jangan. Ratna mengangkat tangannya, dan bayangan Ardi dari dalam cermin menyentuh permukaan kaca, seakan hendak menariknya masuk. Dingin luar biasa menyergap tubuh Ardi. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, namun bayangan itu semakin kuat menariknya. Temani aku, suara Ratna bergema dari segala arah. Selamanya, dalam sekejap, tubuh Ardi lenyap tersedot ke dalam cermin. Permukaan kaca kembali tenang, hanya memantulkan sosok Ratna yang kini berdiri sendirian tapi wajahnya berubah. Mata dan senyum Ardi kini ada di wajahnya. Ratna perlahan memutar tubuh, berjalan menuju ranjang, lalu duduk tenang. Seolah kamar itu memang miliknya sejak awal. Pagi pun tiba, cahaya matahari masuk melalui tirai yang usang. Lobi hotel kembali hidup. Seorang tamu baru datang dengan koper di tangan. Resepsionis menyambut dengan senyum datar, menyerahkan sebuah kunci. Selamat datang, Tuan, ucapnya lembut. Kamar Anda sudah siap, nomor ke-303.